Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau lagilah yang memberkati kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama-sama. Roh-Mu yang kuduslah Tuhan akan melawat kami, pribadi lepas pribadi, baik yang di sini dan juga saudara-saudari kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Inilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami dan biarlah firman-Mu itu akan benar-benar membawa pembaharuan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi ini kita akan belajar dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita membacanya bersama-sama. Karena hanya sedikit ini kita baca bersama-sama, dua-dua ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya. Tentu perintah agung ataupun amanat agung ini kerap kali kita sudah sering dengar, ya begitu ya. Sekalipun tidak ada kata amanat agung, tetapi kita tentu tahu bahwa inilah perintah Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati dan sebelum Dia akan naik ke surga. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya lihat apa itu perintah agung. Perintah yang penting, perintah yang besar, perintah yang akbar. Mengapa ini dikatakan perintah agung? Karena siapa yang memberi perintah ini? Ya. Bahwa memang Dia adalah agung. Di sepanjang sejarah Yesus agung. Iya. Maka kita melihat di sini tadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Sebelumnya di kitab Matius 26 di ayat yang ke-32 dikatakan Yesus di sini waktu itu perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap. Yesus sudah berkata bahwa Dia akan dibunuh. Tetapi dikatakan di sini di ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, di sini juga kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal 28 itu, ketika Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang mau datang untuk melihat kubur Yesus, dan ternyata kubur itu sudah kosong. Di sini juga malaikat itu berkata, "Pergilah untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Dia menunggu murid-muridnya di Galilea." Nah, di sini kita melihat peristiwa kebangkitan Yesus, yaitu peristiwa mulai dari penyalibannya itu berlangsung di Yerusalem. Dan ketika Yesus bangkit, berkali-kali Dia sudah menunjukkan dirinya bahwa Dia telah bangkit. Pertama kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu, baru kepada murid-murid di luar dari Thomas ada di sana, baru ketika Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Berkali-kali Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia bangkit. Nah, di sini mereka ingat perintah Yesus bahwa apa? Mereka harus pergi ke Galilea, di bukit, di tempat
di mana Yesus tunjukkan bahwa dia akan menjumpai mereka di sana. Ya, kabar sebelumnya kita baca ya, bagaimana prajurit-prajurit itu gentar ketakutan ketika sesuatu hal yang besar terjadi waktu Yesus bangkit. Malaikat datang menggulingkan batu dengan tubuh yang bersinar, dia duduk di atas batu itu, prajurit-prajurit lihat. Dan dia gentar ketakutan. Ketika mereka membawa kabar kepada imam-imam kepala justru bilang kepada penjaga-penjaga ini, jangan beritahukan seperti itu. Imam ini menyogok prajurit-prajurit itu untuk berkata bohong. Katakan bahwa murid-murid itu datang ketika mereka sedang tidur dan mengambil mayat Tuhan Yesus. Bagaimana ini bisa terjadi? Sedangkan kuburan Yesus dikawal. Tetapi apa? Kebohongan inilah yang sudah tersiar dengan artinya ke seluruh Yerusalem, bahkan wilayah-wilayah yang lain, sampai nats firman Tuhan ini ditulis, itu masih tersiar bahwa murid-muridlah yang mengambil mayat Tuhan Yesus. Dan itu juga sampai sekarang ada berita mengatakan bahwa Yesus itu diambil dan murid-murid berkata bahwa dia bangkit. Yesus bangkit. Iya. Tapi kita bersyukur ya, bagaimana Alkitab ini dengan terang membukakan tentang siapa murid-murid. Bagaimana Petrus dibukakan ketakutannya. Murid-murid dibukakan ketakutannya. Menunjukkan bahwa memang mereka benar-benar ciut dan gentar. Dan benar-benar akhirnya drop gitu ya. Down sekali. Tak ada lagi sedikit pun nyali mereka ketika Yesus ditangkap. Apalagi ketika Yesus benar-benar mereka lihat tersalib dan mati di kayu salib. Dengan gamblang Alkitab ini membukakan kebenaran itu. Maka kalau berani murid-murid dikatakan datang tengah malam menghadapi prajurit-prajurit, ini justru yang bohong. Tapi di tengah berita bohong ini, murid-murid tidak terpengaruh. Kenapa? Karena mereka sudah dijumpai. Yesus datang menjumpai mereka secara pribadi lepas pribadi. Walaupun ini yang diyakini banyak orang, kebohongan yang dikarang oleh imam-imam kepala dan prajurit-prajurit yang disuap, namun murid-murid tidak sedikit pun terpengaruh. Kenapa? Karena mereka sendiri sudah mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan. Iya, maka di sini tadi kita melihat ketika sebelum Yesus disalib dan oleh perkataan malaikat itu bahwa mereka harus ke Galilea karena Tuhan akan menemui mereka di sana, mereka taat. Mereka gak bilang gini, kan udah kemarin Tuhan jumpai kita di Yerusalem beberapa kali. Ngapain lagi kita ke sana jauh-jauh, ke Galilea, ke bukit itu lagi? Tidak. Rasa rindu untuk boleh berjumpa dengan Tuhan itu tidak terbendung. Bahkan jarak yang ditetapkan tadi pun mereka tempuh. Walaupun perjalanan ke Galilea itu jauh. Menempuh waktu berhari-hari. Belum lagi mereka harus ke bukit. Tetapi ini pun kita melihat murid-murid tidak ada lagi perbantahan. Murid-murid pergi juga ke sana. Mengapa? Mereka sudah melihat siapakah Tuhan Yesus yang mereka ikuti selama ini. Bahwa dialah Allah. Bahwa dialah yang mengasihi mereka. Dialah yang sudah memberi nyawa untuk pengampunan dosa. Dan dialah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka rasa ingin untuk bertemu dengan Tuhan itu tetap ada dalam hati mereka. Iya. Apakah pandemi ini akan menjadi satu penghalang atau justru membuat hati kita lambat laun makin tawar untuk
ingin mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Apakah akhirnya jatah yang dibuat sekali sebulan untuk kita itu membuat makin redup hati kita untuk datang kembali dalam kesempatan yang disediakan untuk boleh bersama-sama bersekutu. Tapi di sini kita melihat murid-murid ini tadi, termasuk Thomas di sini ya, karena 11 dikatakan tadi ya, mereka semua berangkat ke Galilea. Karena Tuhan mau berjumpa dengan mereka, bukan hanya mereka saja, tetapi dengan murid-murid yang sudah dia peroleh selama ini yang ada di Galilea. Maka di sini tadi dikatakan, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di sini tentunya ke-11 murid ini tidak ragu lagi, karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus setelah Yesus bangkit. Mereka menyembahnya. Sama seperti wanita-wanita ketika Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, dia menyembahnya. Wanita-wanita ini menyembahnya. Murid-murid ini pun menyembahnya. Mereka mengakui bahwa Yesus ini Tuhan. Bukan lagi sekedar guru, bukan lagi sekedar nabi, tapi inilah Tuhan. Itu bisa nampak bagaimana dia bangkit dari antara orang mati, bagaimana dia mengalahkan maut itu. Maka di sini tadi dikatakan, namun ada beberapa yang ragu. Siapa? Tentunya bukan yang ke-11 murid-murid yang sudah sebelumnya Tuhan jumpai. Ini kemungkinan adalah murid-murid yang lain yang sudah mengikut Tuhan, yang masih tinggal di Galilea, yang mungkin belum berjumpa dengan Tuhan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka ragu. Tapi terhadap yang ragu ini pun bagaimana sikap Yesus di sini? Dikatakan tadi di sini, Yesus mendekati mereka. Dan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi Yesus juga mendekati orang yang ragu ini. Untuk apa? Bukan untuk marah-marahi dia, tetapi justru makin mengokohkan hatinya bahwa apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah sebelumnya Yesus tidak punya kuasa atas surga dan bumi? Bukan. Dalam pribadi kesejajarannya dengan Allah Bapa, dia punya kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi. Tetapi di sini dalam keberadaannya sebagai perantara, bagaimana Allah dia menjadi manusia, di sini ketika dia sudah memberi dirinya mati di kayu salib, menjadi tebusan atas dosa manusia, dikatakan, "Kepada aku telah diberikan kuasa di surga, di sorga dan di bumi." Artinya apa? Otoritas penuh atas sorga dan bumi sudah diberikan kepada aku. Dalam keberadaannya sebagai perantara, Allah yang menjadi manusia. Bagaimana dia sudah melakukan tugas yang besar, menjadi tebusan atas dosa manusia. Maka karena dia sudah merendahkan dirinya, maka apa? Tuhan Allah mengangkat dia tinggi, menjadi kuasa atas surga dan bumi. Maka di sini tadi dikatakan Yesus, karena itu pergilah. Mengapa kebangkitan Yesus begitu penting? Kebangkitan Yesus adalah titik pusat dari iman dari orang Kristen. Ini bahkan menjadi catatan yang klimaks dalam setiap tulisan-tulisan dalam kitab Injil-Injil. Semua kitab Injil itu diakhiri semua dengan kebangkitan Yesus. Mengapa ini sangat penting?
Ya, di sini tadi dikatakan oleh malaikat itu, ia telah bangkit. Beritahukanlah, ia telah bangkit. Apa arti dalam apa yang dikatakan ini? Yesus bangkit menunjukkan ada kemerdekaan. Yesus bangkit menunjukkan bahwa apa? Hidup kekal itu ada. Maka di sini tadi dikatakan ini penting. Maka pergilah, beritakanlah. Bukan hanya kebangkitan itu akan menjadi bagian bagi murid-murid saja pada waktu itu. Tetapi Yesus justru katakan, jadikan semua bangsa. Inilah tujuan Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Supaya semua bangsa juga mengetahui bahwa Yesus ini Tuhan. Di dalam Dia ada kemerdekaan. Maka dikatakan di dalam 2 Korintus, mari kita melihat 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberitakan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Nah, di sini waktu itu bagaimana Paulus menceritakan bahwa dia dengan berani memberitakan Injil kepada semua orang. Mengapa? Dan dia katakan, kalaupun kami memberitakan Injil itu dan itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, kami berani. Karena kalau dulu pun Musa, ketika dia membawa kedua loh batu itu, di dalamnya tertulis hukum-hukum, namun itu mendatangkan kematian, kemuliaan Tuhan itu menyertai ketika itu dia bawa. Apalagi pemberitaan Injil yang disertai oleh roh Tuhan, yang membawa kepada kemerdekaan dan hidup. Ini jauh melebihi kemuliaan yang menyertai Musa pada waktu itu, dia katakan. Maka Paulus katakan, dengan berani kami memberitakan itu. Maka di sini juga tadi Yesus katakan, pergilah. Berita tentang kebangkitan Yesus adalah berita tentang adanya pembebasan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana seseorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko itu dirampok habis-habisan sampai babak belur, dia diperlakukan setengah mati, dia ditinggalkan. Bukan hanya dia dirampok habis-habisan, tetapi juga nyawanya berada dalam ancaman. Karena dia juga digebui sampai setengah mati. Tetapi apa? Ada lewat orang Samaria yang justru mereka musuhi selama ini. Mereka hina, mereka rendahkan. Tapi justru itulah yang mengulurkan tangan memberikan pertolongan. Dan benar-benar menyelesaikannya sampai tuntas kesembuhan itu dalam hidupnya. Jadi kalau kita melihat, bukankah gambaran itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kitalah yang dahulu dirampok habis-habisan oleh iblis itu. Tanpa menyisakan apapun, bahkan meninggalkan kita dengan setengah mati. Artinya apa? Berada dalam ancaman. Tetapi Yesus datang. Bagaimana itu kita bisa terima? Oleh karena ada orang-orang tertentu yang memang mentaati Tuhan. Kalau tadi di dalam sekolah minggu dikatakan bagaimana Daud itu menceritakan perbuatan Tuhan oleh karena dia merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi dia, dan bukti dia mengasihi Tuhan adalah dengan dia menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi ketika kita pergi memberitakan Yesus bangkit,
Kalau dia bangkit berarti dia benar-benar mati. Kalau dia benar-benar mati berarti ada tujuan kematian itu, yaitu untuk pengampunan dosa, untuk kelepasan kita dari perbudakan dosa. Dikatakan di sini tadi, pergi. Maka tanda kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita juga pergi memberitakan Injil itu. Bukan hanya semata-mata supaya orang itu sampai kepada Tuhan. Terlepas dari itu terlebih dahulu, ketaatan kita kepada Tuhan dengan pergi memberitakan Injil, inilah membuktikan kita mengasihi Tuhan. Inilah membuktikan kita merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kita mengakui perbuatannya itu besar dalam hidupku, yang sudah melepaskanku dari kegelapan, yang sudah membebaskanku dari perbudakan dosa. Manusia di luar Tuhan akan diperlakukan iblis itu seperti orang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko itu. Iblis itu akan semena-mena dalam hidupnya. Dan iblis itu akan meninggalkan dia setengah mati. Sampai berharap kematian itu akan benar-benar jadi dalam hidupnya. Maka di sini dikatakan tadi, sekalipun murid-murid ini tadi masih ada di antara mereka yang ragu, tetapi Tuhan tetap memberikan mandat yang penting ini. Perintah yang penting ini, pergilah. Tuhan tunggu kokoh kali dulu imanku. Kokoh ukuran seperti apa? Tunggu dulu, besar kali dulu pemahamanku akan kebenaran firman-Mu. Pemahaman sebesar apa? Kita melihat terhadap murid-murid yang tadinya pun masih ada keraguan mereka. Di sini Yesus sudah memberikan tugas ini. Pergilah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah kerinduan Tuhan. Bahwa keselamatan itu bukan menjadi milik kita pribadi. Tapi keselamatan itu Tuhan inginkan supaya menjadi milik semua orang. Maka di sini tadi kita melihat kalau kita hanya sekedar menolong orang lain dari segi keuangan itu baik. Tetapi kalau tidak sampai kepada Injil itu yang kita beritakan, sebenarnya kita hanya masih memberikan kepada dia bumbunya, bukan yang intinya. Kalau kita menolong orang lain dari segi pemberian-pemberian, mungkin bantuan-bantuan, itu baik. Tapi biarlah itu menjadi jalan untuk sampai kepada inti berita ini. Tanpa sampai inti berita ini sebenarnya kita belum sampai kepada mengasihi dia dengan sungguh. Walaupun mungkin kita udah banyak kali memberikan pertolongan ya, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Ya, hari ini banyak orang berkata seperti ini. Biarlah cukup hidupku ini akan berbicara kepada dia. Tidak cukup. Tetapi harus mulut kita mengatakan. Maka di sini tadi Tuhan katakan, pergilah. Ini bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, tugas misionaris ataupun majelis. Tetapi ini adalah tugas gereja. Siapa gereja? Semua orang-orang yang sudah mengaku percaya, yang sudah mengaku bahwa kematian Kristus itu untuk menebus dia dari dosa, yang sudah mengalami kemerdekaan, yang sudah mengalami kelepasan dari perbudakan dosa. Tugas ini adalah untuk kita semua yang sudah merasakan kelepasan itu. Dalam pergi dikatakan di sini berarti bukan artinya apa ya, tinggalkan semua seperti rasul-rasul ya, meninggalkan semuanya. Seperti Thomas pergi ke India. Artinya dalam pergi bagaimana kita bergerak. Pergi mungkin dalam berbelanja, tapi apapun aktivitasmu pakailah sarana itu, kira-kira seperti itu Tuhan katakan. Apapun gerakanmu pakailah itu sebagai sarana
untuk menyampaikan berita yang penting ini. Berita tentang dia bangkit, ada kemerdekaan. Maka apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 itu juga. Kalau kamu hanya berharap kepada Tuhan untuk hal-hal di bumi ini, kamu paling malang. Karena waktu itu ada di antara jemaat Korintus itu yang tidak mempercayai Yesus bangkit. Tidak mempercayai ada kebangkitan. Jadi kalau kamu hanya percaya Yesus untuk hal-hal di bumi ini, kamu malang. Karena berapa tahunkah itu? Dan berapa lama? Sia-sialah kamu percaya kalau kamu hanya meyakini Yesus untuk hal-hal di bumi ini. Tetapi dia bangkit, ini menunjukkan bahwa kita pun akan bangkit. Semua orang-orang percaya akan bangkit. Kalau kita meyakini kita akan bangkit, apa yang Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 3 itu. Biarlah kita mengejar kesucian hidup. Kalau kita meyakini kita akan bangkit, kita akan bertemu dengan Tuhan. Biarlah kamu mengejar kesucian hidup itu. Dan juga di sini kita melihat, kalau ada kebangkitan, karena Kristus bangkit, Tuhan katakan, nasib semua orang itu berada padamu. Padamulah sudah aku serahkan tonggak kebenaran itu. Maka di sini tadi kita lihat, tanpa orang sampai kepada tahu berita ini, ada keselamatan di dalam Kristus. Oleh karena dia sudah bangkit dari antara orang mati, kita bisa lihat akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Apapun yang ada pada mereka, apapun yang mereka miliki hari ini, sehebat apapun mereka hari ini, tanpa Kristus mereka akan binasa. Apakah kita melihat inilah mandat, inilah perintah agung Tuhan kepada semua kita? Dikatakan tadi di sini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Bukan hanya sampai pergi memberitakan Injil itu tadi, tapi benar-benar membawa dia sampai kepada satu komitmen akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, memberi diri untuk dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada otoritas Tuhan kembali. Otoritas Allah, otoritas Anak dan otoritas Roh Kudus. Inilah keseluruhan tugas gereja. Dan juga dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gereja yang hidup adalah gereja yang tetap bergerak untuk memberitakan Injil. Gereja yang di mana ada orang-orang yang terus dilahirbarukan. Gereja yang hidup adalah gereja yang terus mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi rohani yang hidup juga adalah kerohanian di mana bergerak memberitakan Injil. Tidak hanya sebatas aku dengan Tuhan, aku mau dibentuk, dibaharui, aku mau mengejar kekudusan, lalu membiarkan yang lain mati. Lalu membiarkan mereka dirampok habis-habisan. Membiarkan mereka seperti ahli Taurat itu. Lihat tapi ambil jalan lain. Seperti Lewi itu, lihat tapi ambil jalan lain. Tanpa berbuat apa-apa. Tuhan mengecam, Tuhan marah terhadap apa yang dilakukan oleh Lewi dan imam itu. Tetapi Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh Samaria itu. Karena dia lihat, dia datang dan dia bertindak. Yesus secara fisik tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini ada lewat pribadi-pribadi kita semua. Bagaimana kita menjadi tangan-tangan Tuhan yang akan mengulurkan pertolongan bagi orang-orang yang dirampok sudah habis-habisan.
Dan mandat itu, tugas itu, kepercayaan penting ini Tuhan berikan kepada semua orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Maka di sini Tuhan katakan, pergilah. Apakah hal ini masih kita kerjakan? Dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan, masihkah kita ingat tugasku adalah memberitakan Yesus bangkit. Memberitakan ada kemerdekaan, ada kelepasan. Ada pemulihan. Maka dikatakan di dalam 1 Korintus 15 itu, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana sengatmu? Iblis sudah dikalahkan. Maut juga sudah ditaklukkan. Yesus berkata, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Apakah ini bukan kalau dulu setiap surat ada kata-kata di ujungnya hanya sekedar sebagai kata perpisahan, bukan. Ini bukan kata-kata perpisahan yang di ujung, tidak. Tetapi dikatakan Tuhan tadi di sini dia tegaskan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji, otoritasku menyertai pemberitaan Injil yang kamu sampaikan. Kuasaku menyertai pemberitakan Injil yang kamu lakukan. Terlepas orang sampai kepada pertobatan atau tidak, itu bukan bagian kita. Tapi yang pertama adalah ketaatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan adalah dengan dibuktikan ketika kita pergi memberitakan Injil. Karena tanpa pemberitaan Injil tidak akan ada pertobatan. Tidak akan ada kelahiran baru. Maka melihat satu gereja itu bertumbuh atau tidak, akan ada bergerak dalam memberitakan Injil. Memang bukan semua. Apa yang kita sampaikan itu belum tentu semua tumbuh. Tapi gak akan pernah ada yang tumbuh tanpa pernah ada kita menabur. Walaupun semua ditaburkan, belum tentu semua tumbuh. Tetapi tidak akan ada yang tumbuh tanpa pernah kita menabur. Maka terhadap anak-anak kita, kalau tidak dari sekarang kita menaburkan Injil keselamatan itu kepada dia, jangan harap bahwa akan kita menuai keselamatan itu. Makanya kalau si Samuel ini kan banyak kali pemberontakannya, banyak kali pertanyaannya, banyak kali protesnya. Tetapi bukankah di situ menjadi kesempatan untuk tetap menanamkan kebenaran demi kebenaran. Sekalipun dia protes, sekalipun dia melawan, sekalipun banyak kali yang dia, kok gini, kenapa seperti ini Tuhan ini? Tetapi sebenarnya apa? Tuhan gak akan pernah tidak lanjutkan. Maka seorang hamba Tuhan berkata apa? Papanya dulu adalah seorang majelis di sebuah gereja. Papanya sangat taat. Mamanya, papanya mengajarkan kebenaran Tuhan kepada dia dari sejak kecil. Tetapi ketika dia masih sangat muda dan kecil, papanya meninggal. Ini menanamkan satu luka yang dalam kepada anak ini. Dan dia protes sama Tuhan. Dan dia benar-benar apa? Aku gak mau datang sama Tuhan. Tapi apa? Apa yang ditanam dahulu Tuhan tidak berhenti dan dia terus bekerja. Bahkan dia udah seperti yang tergeletak tadi. Udah hancur-hancuran hidupnya. Hidup dalam kemabukan. Dia serahkan seluruhnya hidupnya kepada apa yang kata dunia ini memuaskan. Dia tidak cari Tuhan sama sekali. Tapi di tengah hidupnya yang sudah hancur, tidak pernah lekang dalam pikirannya, Tuhan itu ada. Maka satu kali inilah cara Tuhan bekerja yang luar biasa. Temannya mengundang dia, ayo kita ke KR ke sana. Dia malas sekali. Tapi dia bilang tak kenapa, dia ikut dalam KKR itu.
Dan disitulah hari pertama, kedua, ketiga dia cuek, gak peduli. Apapun Tuhan bilang, apapun firman Tuhan, dia gak mau tahu. Tapi begitu hari keempat, Roh Tuhan bekerja. Dan benar-benar menjamah hatinya, membawa dia kepada pertobatan. Dan seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan total hidupnya kepada Tuhan. Jadi bagian kita Tuhan katakan pergi. Tuhan katakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam setiap pemberitaan yang kau sampaikan aku menyertai. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Maka Ibu Antonius itu juga berkata, ketika Antonius hidup dalam glamor dunia dengan perempuan yang berganti-ganti, mamanya ini hidup dalam ketulusan iman yang murni kepada Tuhan. Mamanya ini berkata kepada Antonius, dalam hidupnya yang masih brutal, aku tahu satu masa engkau akan berjalan di jalan yang kujalani. Inilah iman, karena dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Aku menyertai. Ini bukan iman bohong, ini bukan menggenggam sesuatu yang sia-sia. Ini bukan kebohongan yang ditanamkan imam-imam tadi, bukan. Tuhan katakan aku menyertai. Apakah ini menjadi keyakinan kita di tengah anak kita bandelnya yang luar biasa? Membuat kita tidak surut oleh karena Tuhan berkata, segala otoritas surga dan bumi sudah diserahkan kepadaku. Bagian kita apa? Pergi. Memberitakan Injil. Bagian kita apa? Bergerak untuk cerita tentang Kristus bangkit. Saya tahu ada beberapa ibu-ibu di tempat ini yang kadang-kadang sudah ada rasa tawar. Begitu makin diberitakan kepada anak makin bandel, ya dia lihat. Makin diceritakan, makin kelihatan perlawanannya. Tetapi perkataan Tuhan ini bukan artinya sekedar kata perpisahan tadi, bukan. Tetapi dia kunci, dia klaim bahwa dia katakan, aku menyertai kamu. Senantiasa. Jadi dalam tiap kali aku berbicara, ya, aku menyertai kamu. Maka Paulus tadi bilang, dengan berani kami memberitakan Injil. Karena kami tahu kemuliaan Tuhan menyertai dalam pemberitaan Injil itu. Jadi dia gak ciut. Ya saya dulu ketika membaca firman Tuhan ini, iya ya. Kadang-kadang kan ketika cerita sama orang ada duluan ciutnya. Ngerti gak dia ya? Paham gak dia ya? Ternyata bagian dia paham atau tidak, sebenarnya itu bukan lagi bagianku. Tetapi apa yang menjadi bagianku mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kemuliaan Tuhan melebihi kemuliaan yang menyertai ketika Musa membawa 10 loh batu itu. Seperti itulah kemuliaan yang menyertai orang memberitakan Injil. Maka aku berani, dia katakan. Terlepas kita hanya tahu sedikit, terlepas kita hanya tamat SD ataupun tamat SMA. Tetapi Tuhan mempercayakan amanat yang penting ini bagi semua murid-muridnya. Maka apakah ini yang kita lakukan selama ini? Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita memberitakan Injil. Maka Tuhan akan tambahkan kasih kita juga kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kita sering minta Tuhan berilah aku kasih kepada orang-orang yang terhilang. Tanpa kita bergerak, itu enggak akan seperti membeli es krim ya. Gitu pesan langsung datang. Tidak. Tetapi begitu kita pergi, begitu Tuhan akan makin memperlengkapi.
Begitu kita kerjakan, begitu Tuhan akan makin membakar. Maka orang yang bergerak, orang itulah yang makin akan Tuhan bakar hatinya. Jadi segala kuasa telah diberikan kepada aku. Kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan katakan kuasa atau otoritas ini menyertai ketika kita pergi memberitakan Injil. Maka ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, itu adalah dosa. Jangan kita berpikir tidak mencuri itu dosa. Hanya itu yang dosa, atau dosa-dosa yang lainnya jangan membunuh. Tapi ketika kita tidak juga memberitakan Injil, itu adalah dosa di mata Tuhan. Sebagaimana yang sering kita dengar, Charles Spurgeon itu berkata apa? Kalaupun orang akan ke neraka, biarlah dia lompat dari atasmu dan tangkaplah kakinya. Artinya apa? Berjuanglah kau sungguh-sungguh, karena begitu ngerinya kekekalan itu ketika tidak bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan perintah kepada murid-murid-Mu untuk pergi, supaya Injil itu diberitakan, supaya seluruh dunia menjadi murid-Mu. Tugas yang besar ini Engkau embankan kepada murid-murid yang hanyalah beberapa orang, melebihi dari 11 yang ada. Tuhan, ketaatan mereka kepada Engkau, mereka pergi dan penyertaan-Mu, sehingga Injil itu bisa sampai juga kepada kami. Kalau melihat kekuatan dan siapa mereka yang pergi, kalau bukan Tuhan yang menyertai, Tuhan, mustahil kami bisa selamat hari ini. Mandat yang sama Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Estafet pemberitaan Injil itu Engkau sudah percayakan juga kepada kami. Setiap orang yang sudah mengalami kemerdekaan dari dosa itu. Tuhan, kami memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, berbicara kepada hati kami pribadi lepas pribadi. Apakah tugas ini kami lakukan? Tolonglah Tuhan, kalau ada di antara kami yang tidak pernah membuka mulut, namun berkata sudah percaya, Tuhan, biarlah kami benar-benar meratapi keadaan kami. Tuhan, tolonglah, betapa sadisnya kami. Kalau kami berkata yang merampok orang yang turun dari Yerusalem ke Jericho itu sadis, bukankah lebih sadis Tuhan? Ketika kami tahu ada jalan keluar untuk keselamatan dari dosa, tapi kami diam. Kami menutup mulut. Kami cuek dan tidak peduli. Tuhan, tolonglah supaya Roh-Mu yang kudus akan berbicara kepada pribadi lepas pribadi kepada kami. Apakah tahun-tahun hidup kami hidup dalam kesadisan, dengan kecuekan kami? Bangkitkanlah Tuhan, supaya benar-benar kami bergerak memberitakan Injil itu dalam seluruh aktivitas yang boleh kami lakukan, dalam pekerjaan dan juga bertetangga yang ada. Tuhan, supaya kami melakukan apa yang Kau katakan ini dengan pergi memberitakan Injil itu. Tuhan, ini yang menjadi doa kami kepadamu. Teruskanlah perkataan-Mu ini ke dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, yang hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kepada Allah beri puji.
selamat hari Minggu untuk kita semua.